Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Baik, Pusang Orbit, kita kembali lagi perbincangan yang menarik tadi dengan memaknai nilai pada di sila-sila Pancasila. Tadi sudah disampaikan Bung Aswan tentang ketuhanan, berkaitan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan dan kesatuan. Nah, bagaimana dengan memaknai demokrasi dalam nilai Pancasila itu atau sila keempat dari nilai Pancasila itu, Bu? Ya. Jadi kita mulai lagi dari pertama, nilai ketuhanan. Sudah kita terjemahkan tadi. Mereka yang tidak punya nilai ketuhanan, pasti mereka tidak mungkin menjadi manusia yang beradab. Kalau sudah tidak menjadi manusia yang beradab, maka dia cenderung cinta kepada permusuhan, perpecahan, konflik dan sebagainya, rebutan kekuasaan dengan serakah dan dengan menghalalkan segala cara, dengan bom, dengan teror, dengan ini itu tak beradab itu. Karena mereka tidak cinta persatuan, tidak cinta perdamaian, ya kan? Nah, ketika kita sudah cinta pada persatuan, kita sudah cinta kepada kebersamaan, maka pastilah kita akan berbicara untuk hal yang perlu kita bicarakan. Maka orang yang cinta persatuan akan cenderung bermusyawarah. Sila keempat. Dalam untuk memutuskan suatu persoalan. Iya, sila keempat itu kan kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Iya. Poinnya di sini adalah musyawarah. Rakyat bermusyawarah. Rakyat yang berbeda-beda ini, rakyat berbagai ragam suku bangsa ini, untuk menyelesaikan persoalannya, untuk mencarikan solusinya, dia harus bermusyawarah. Musyawarah ini ada dua pengertiannya. Ada musyawarah secara langsung atau musyawarah yang diwakilkan. Karena itu permusyawaratan garing perwakilan. Jadi bisa dengan perwakilan kalau dia sudah sangat luas cangkupannya, wakilkan. Gitu loh. Nah, untuk menunjuk wakilnya bermusyawarah juga ini. Kan gitu. Bermusyawarah untuk menunjuk wakilnya, wakilnya pun bermusyawarah. Nah, mereka yang bisa duduk bermusyawarah ini adalah mereka yang cinta persatuan. Orang yang cinta persatuan ini pasti manusia yang beradab ini. Manusia yang beradab ini pasti punya nilai ketuhanan. Naik ke atas lagi dia kan. Oke. Kalau dia sudah bisa duduk bersama, bermusyawarah, mendiskusikan, mendebatkan semua persoalan itu dengan baik, dengan adab, dengan persatuan dan kebersamaan, maka keadilan sosial pun akan tercapai. Nah, itulah masuk sila kelima. Sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Poinnya di sila kelima itu keadilan sosial. Nah, keadilan sosial ini hanya bisa didapat oleh bangsa Indonesia, oleh rakyat Indonesia, ketika semua rakyat ini dalam membagi keadilan ini dengan bermusyawarah. Tidak dengan gontong-gontongan, tidak dengan rebutan-rebutan, tidak dengan paksaan-paksaan. Kan gitu dia. Oke. Jadi 5 sila ini, baik dari sila pertama, ketuhanan, orang yang punya nilai ketuhanan pasti akan menjadi manusia yang beradab. Orang yang manusia yang beradab ini pasti akan cinta persatuan. Orang yang pecinta persatuan ini akan bisa duduk bersama untuk musyawarah. Orang yang bisa duduk bersama dalam musyawarah, dalam majelis musyawarah ini pasti akan mendapatkan sebuah keputusan yang adil. Kalau dibalik, bagaimana mungkin bisa keadilan bisa didapat kalau tanpa musyawarah? Ya kan? Bagaimana orang bisa bermusyawarah kalau tak cinta persatuan? Bagaimana mau cinta persatuan orang tak beradab? Loh, kok bisa gak beradab? Karena tidak ada nilai Tuhan dalam dirinya, dalam hatinya, dalam pikirannya. Itulah Pancasila. Nah, kalau kesadaran ini dipahami, diamalkan oleh anak bangsa, baik itu oleh presiden, oleh para menteri, oleh para jenderal-jenderal baik di TNI, polisi, dipahami di kejaksaan, di kehakiman, ya kan? Juga dipahami oleh politisi yang duduk di DPR, birokrasi, ASN juga memahami nilai ini dengan baik, dan masyarakatnya juga, rakyatnya juga punya pemahaman yang sama.
betapa indahnya Indonesia menjadi sebuah bangsa yang mengandung nilai-nilai ketuhanan, yang menciptakan manusia yang beradab. Manusia yang beradab itu pasti akan cinta dengan ilmu pengetahuan, akan berinovasi dan sebagainya. Sehingga teknologi-teknologi untuk mengangkat derajat manusia ini bisa makin tinggi. Dilakukan secara bersama-sama. Karena persatuan itu kan, lalu semua persoalan dibincangkan dengan baik, dengan penuh adab. Keadilan akan datang dengan sendirinya. Luar biasa Pancasila ini. Betul. Tapi Luar kan biasa. dalam tatanan teori seperti itu. Nah, kondisi sekarang kita melihat bahwa khususnya kita melihat elit politik, katakanlah tadi elit politik ya di unsur eksekutif, legislatif dan yudikatif, terkadang kita melihat ada juga yang tidak mempraktekkan nilai-nilai Pancasila tadi. Iya. Sehingga masyarakat menjadi apatis terhadap kok mereka ini tidak mempraktikkan nilai Pancasila tadi. Contoh misalnya keadilan hukum, hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah ini kan ironi juga ketika ini terjadi di tengah elit politik kita, ya gitu. Nah ini bagaimana agar ini pandangan pengawasan terhadap kondisi seperti ini? Itu yang sangat kita sedihkan. Ya. Prihatin, sedih, khawatir, karena banyak sekali para pemangku kepentingan bangsa ini, baik di kehakim yang bertugas di kehakiman, yudikatif, aparat hukum, polisi, jaksa, hakim, yang mengabaikan Pancasila ini untuk kepentingan-kepentingan pribadi saja. Itulah yang saya maksud, bahwa nilai-nilai ketuhanan dalam hatinya itu tidak ada. Tidak ada. Sehingga mereka tega memakan saudaranya sendiri. Memutus hukum bukan berdasarkan pada prinsip keadilan, bukan berdasarkan pada prinsip fakta-fakta hukum, tapi pada prinsip apakah mereka diuntungkan dengan keputusan itu atau tidak. Ya ini manusia yang tidak beradab. Jadi manusia yang tidak beradab, yang tidak punya nilai ketuhanan itu bukan saja ada di masyarakat yang tidak berpendidikan, tapi justru banyak masyarakat yang punya jabatan, punya jabatan. Karena dia tidak memahami nilai Pancasila tadi. Makanya, apakah wajar kalau ada sekelompok orang menyatakan Pancasila itu tidak menjawab persoalan bangsa ini? Wajar, karena mereka melihat fakta. Faktanya bahwa pejabat negara kita itu tidak mampu menunjukkan praktek Pancasila. Yang mereka tunjukkan adalah justru kontra dari Pancasila. Kalau mereka punya kesadaran ketuhanan, nggak akan mau mereka korupsi. Nah, apa yang harus dilakukan oleh negara untuk mempertahankan nilai Pancasila sehingga menjadi contoh bagi generasi milenial ini? Kita ambil contoh misalnya di Jogja misalnya, untuk meningkatkan giroh kebangsaan ini, gubernurnya mengeluarkan surat edaran untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya di tempat-tempat umum lah ya, di tempat dinas-dinas, pabrik segala macam. Nah, apakah presiden juga perlu mengeluarkan ini sehingga seluruh daerah, seluruh provinsi di Indonesia ini membuat seperti itu, sehingga makna nilai Pancasila kebangsaan tadi bisa naik, atau dalam rangka mensosialisasikan nilai Pancasila ini, apa perlu lagi dibuat misalnya setiap upacara itu harus mengapakan Pancasila di upacara dalam upaya-upaya untuk mensosialisasikan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila ini, boleh-boleh saja itu salah satu upaya. Itu salah satu upaya. Tapi bukan satu-satunya upaya.
Karena yang perlu kita pahami bahwa Pancasila ini ideologis. Ya. Yang namanya ideologis itu adalah kesadaran. Kesadaran itu berangkat dari pemahaman yang utuh. Ya. Kita juga dalam beragama, dalam berislam misalnya. Pertama adalah pemahaman bahwa Islam itu apa, agama itu apa. Lalu kemudian kita sadar. Dengan kesadaran itu kita mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Pancasila juga demikian. Pancasila ini sebuah ideologi bangsa. Karena dia ideologi bangsa, maka Pancasila itu harus dipahamkan kepada seluruh komponen bangsa. Lalu kemudian dijadikan sebuah kesadaran bahwa pentingnya Pancasila itu. Lalu diimplementasikan. Kan begitu. Oke. Salah satu upaya misalnya dengan acara seremoni, lagu-lagu kebangsaan dinyanyikan, upacara-upacara seremoni yang dimana Pancasila itu dikumandangkan. Oke, boleh. Itu salah satu upaya dan bukan satu-satunya. Nah, itu dilaksanakan bahwa Presiden juga harus menginstruksikan ini ke seluruh lembaga apa saja untuk melaksanakan ini. Tapi kemudian juga ini harus diikuti dengan diskusi-diskusi, pembelajaran yang sistematis, komprehensif tanpa henti. Ya, ruang-ruang apalah? Iya, seperti awal tadi kita diskusikan di ruang-ruang belajar, di ruang-ruang diskusi publik, di ruang-ruang media sosial, ya, di mana pemerintah harus lebih banyak mengisi konten-konten media sosial ini dengan sosialisasi soal pemahaman-pemahaman Pancasila itu. Menyatakan bahwa inilah yang Pancasilais, perbuatan ini Pancasilais, perbuatan ini tidak Pancasilais, kan gitu. Lalu apakah ada pertentangan antara pemahaman agama dengan Pancasila ini? Tidak. Seperti saya jelaskan tadi. Jadi yang perlu disampaikan, makna-makna pemahaman tadi yang perlu disampaikan ke masyarakat melalui memanfaatkan media-media sosial tadi ya. Iya. Karena ini mungkin yang bisa diakses oleh masyarakat saat ini ya. Dan pemerintah juga, terutama pejabat-pejabat, itu harus juga memberikan keteladanan yang Pancasilais. Kalau mereka tidak memberikan keteladanan Pancasilais, inilah yang menjadi pintu masuk kelompok-kelompok radikal anti Pancasila ini menyerang negara. Jadi mengunci kelompok-kelompok ini bukan saja memerangi mereka, tapi pemerintah juga dalam hal ini adalah pejabat-pejabatnya, baik di tingkat presiden, menteri, DPR, polisi, hakim, jaksa, birokrasi, itu memberikan keteladanan Pancasilais. Jangan mereka tidak memberikan keteladanan Pancasilais. Jadi susah kalau generasi berikutnya, generasi milenial yang saat ini akan susah menerima fakta-fakta Pancasila itu, menerima kesalahan Pancasila itu ketika mereka melihat pemimpin mereka tidak Pancasilais. Tidak memberikan contoh. Jadi perlu ada keteladanan Pancasila, keteladanan Pancasilais yang diberikan oleh pejabat negara, pemimpin-pemimpin gitu. Dari tingkat lingkungan, desa, lurah, kecamatan, kabupaten, kota, gubernur, sampai ke presiden ya. Iya. Itu harus benar-benar mencerminkan nilai Pancasila ya. Iya, dan momentumnya ada. Ini 1 Juni. Dan 1 bulan Juni ini itu dikenal dengan bulan Bung Karno. Oke, nanti sebentar. Baik, pemirsa Ngorbit, kita akan kembali lagi dan jangan lupa di subscribe. Kita rehat sejenak. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan.